Copy that. This is 32 Delta. I've got you. Alpha Bravo, we are linking your SATCOM pins now. Wait for transmission to follow. Copy that. Yeah, I just started. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas film fiksi ilmiah berjudul Love yang dirilis tahun 2011. Film ini berkisah tentang seorang astronot yang dikirim ke ISS di tahun 2039 guna memeriksa kelayakan operasional stasiun tersebut, serta melakukan perbaikan seperlunya mengingat stasiun tersebut sudah berhenti operasi hampir 2 dekade lamanya. Dan satu hal yang cukup menarik, film ini diproduseri dan dibuat oleh salah satu band rock alternatif favorit Mimin, yaitu Angels and Airwaves. Nah, kalau teman-teman kenal vokal and gitar Tom DeLonge dari Blink-182 atau Matt Watcher dari 30 Seconds to Mars, mereka adalah pendiri dari band ini. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film bermula di tahun 1864, di mana saat itu sedang terjadi perang saudara di tanah Amerika. Bagi sebagian manusia, perang merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu. Pada masa itu, membunuh satu sama lain adalah hal biasa. Setiap orang bertahan dengan caranya masing-masing. Seperti halnya yang dilakukan seorang prajurit bernama Kapten Lee Briggs yang dijuluki sebagai prajurit dengan 9 nyawa. Sejauh ini, Briggs sudah pindah dari satu resimen ke resimen lainnya sambil menyaksikan kejahatan moral yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tak jarang ia menyaksikan rekan seperjuangannya berguguran satu persatu. Pagi itu, Briggs dipanggil Pak Jenderal. Markas di mana mereka bertahan sudah dikepung musuh dan mungkin ini adalah akhir dari perjuangan mereka. Karena itu, sebelum pertahanan mereka runtuh, Jenderal ingin memberinya satu misi terakhir, yaitu menyelidiki sebuah bangunan atau objek misterius yang selama ini menarik perhatiannya di timur Sungai Colorado. Ia sengaja memilihnya karena percaya dengan reputasinya. Selain itu, Jenderal juga berpesan agar Briggs selalu menulis catatan perjalanannya. Meski awalnya Briggs ingin bertahan dan berjuang bersama yang lain, namun sang Jenderal melarang, karena misi itu lebih penting daripada pertempuran yang tidak mungkin mereka menangkan ini. Singkat cerita, saat musuh mulai menyerbu, Briggs memanfaatkan kesempatan itu untuk segera pergi. Sejak kejadian itu, Briggs selalu bertanya pada dirinya sendiri, sebenarnya apa yang mereka cari dari peperangan tersebut, jika nantinya semua orang akan berakhir di tempat yang sama. Menjadi orang yang selalu selamat dari peperangan tidak selalu menyenangkan, karena setiap hari Briggs melihat rekan-rekannya berguguran, sesuatu hal yang mungkin akan mengganggu pikirannya sepanjang hidupnya. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, sampailah Briggs di tempat yang dimaksud. Saat melihatnya, seketika Briggs memutuskan untuk menghentikan segala pencarian. Selain hanya berharap sejarah mereka bisa menjadi pelajaran dan cukup berharga untuk diingat di masa depan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Scene kemudian pindah ke tahun 2039 atau sekitar 175 tahun di masa depan. Seorang astronot bernama Kapten Lee Miller dikirim ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS untuk memeriksa stasiun tersebut apakah masih aman untuk digunakan serta melakukan perbaikan seperlunya. Mengingat stasiun tersebut sudah berhenti operasi sejak 2 dekade lamanya. Setelah sampai stasiun, Miller mendapati kondisi stasiun masih sama seperti terakhir kali ia mendatangi tempat ini. Semua berfungsi dengan normal, terutama sistem komunikasi dan penyokong kehidupan, lalu melaporkannya kepada pusat kontrol di bumi. Satu-satunya alat yang rusak hanyalah perangkat berkode RS7 dan ia akan menambahkannya ke daftar perbaikan. Now, wait for transmission to follow. Do you receive the data package? Pusat kontrol lalu mengirim sebuah data untuk Miller, berupa rekaman suara yang dikirim rekan-rekannya di bumi untuk memberinya selamat. Karena akhirnya Miller bisa terbang lagi keluar angkasa setelah menanti 20 tahun lamanya. Hari pertama, Miller menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyesuaikan diri di luar angkasa. Lalu dilanjutkan dengan memeriksa kinerja perangkat keras stasiun untuk dilakukan perbaikan. Kemudian di keesokan paginya, pusat kontrol kembali menghubungi. Mereka minta Miller mengirim koordinat jalur orbit untuk memeriksa apakah stasiun ISS tetap stabil tanpa pengontrol jarak jauh.
7 jam pasca komunikasi terakhir, stasiun angkasa menangkap transmisi radio. Namun anehnya, transmisi tersebut saling berbenturan seolah datang dari banyak tempat sekaligus. Dan karena tak kunjung menemukan frekuensi yang tepat, Miller membiarkannya sampai transmisi itu hilang dengan sendirinya. Hari berikutnya, Miller mendapat pesan video dari adik laki-lakinya yang dikirim melalui pusat kontrol untuk mengabarkan bahwa Miller baru saja menjadi seorang paman dan tidak sabar menanti kepulangannya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa sejauh apapun manusia terpisah, tidak ada batasan bagi mereka untuk saling berhubungan. Namun tak lama berselang, lagi-lagi terjadi gangguan komunikasi. Miller mencoba mengkonfirmasi hal tersebut pada pusat kontrol, tapi mereka tidak merespon. Awalnya, Miller mengira ada masalah dengan perangkat keras, tapi setelah dicek, alat komunikasi stasiun berfungsi dengan normal. Miller mencoba menggunakan perangkat radio lama, tapi buku panduannya ditulis dalam bahasa Rusia yang tentu saja membuatnya urung melakukannya. Karena itu, Miller memutuskan akan menunggu dihubungi saja sambil mengerjakan pekerjaan lain. MC, this is ISS. Do you copy? Namun, 3 hingga 4 hari berikutnya sama sekali tidak ada panggilan dari pusat kontrol. Kondisi ini tentu saja membuatnya resah, karena dalam prosedur misi, pusat kontrol dan stasiun angkasa wajib selalu terhubung agar bisa berkomunikasi setiap saat. Nah, sekedar informasi, pertama kali NASA kehilangan kontak dengan stasiun adalah di tahun 2023 lalu gara-gara mati listrik. Itu pun hanya selama 20 menit. Dan untuk pertama kalinya juga, baik ISS ataupun NASA mengandalkan sistem kontrol cadangan, terutama menggunakan sistem komunikasi Rusia untuk mengabarkan kepada para astronot apa yang terjadi di bumi. Cambridge, this is ISS. Do you copy? 7 jam kemudian, akhirnya ada komunikasi dari pusat kontrol. Namun sayangnya hanya berupa rekaman pesan suara yang dibuat sebelumnya. Seseorang dalam pesan itu mengabarkan bahwa saat ini sedang terjadi masalah serius di bumi. Saat ini tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk berkomunikasi dengan stasiun ataupun membantunya pulang dari stasiun. Jadi ia berharap Miller tenang di atas sana untuk sementara waktu. Menyadari dirinya mungkin saja berada dalam masalah besar, Miller mengkalibrasi ulang sistem penyokong kehidupan hanya digunakan untuk 1 awak kru saja, serta menghitung persediaan makanan yang jumlahnya cukup untuk 4 orang astronot selama 2 tahun, sambil terus mencoba menghubungi pusat kontrol. Ketika sedang beristirahat, Miller mengingat hari-harinya ketika berada di bumi, bersama keluarga ataupun orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial dan membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Karena saat seseorang mulai tidak berbicara dan berinteraksi dengan orang lain, maka hanya akan ada kesunyian sebelum akhirnya tersesat dalam kesendirian. Hari-hari berikutnya, Miller mulai merasa bosan. Untuk menjaga kewarasannya, Miller berinteraksi dengan foto mantan awak stasiun yang ditinggalkan, sambil terus memandangi bumi. Sebenarnya apa yang dilakukan orang-orang di bawah sana? Lalu di malam berikutnya, permukaan bumi yang awalnya dipenuhi titik-titik cahaya lampu mulai padam, disertai kilatan cahaya seolah terjadi hal mengerikan di bawah sana. Dan celakanya, baru juga ditinggal tidur sebentar, sistem penyaring CO2 mengalami masalah. Miller bergegas memperbaikinya sebelum stasiun dipenuhi udara beracun. 7 minggu kemudian, Miller masih bertahan dengan kewarasannya, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, seperti berbicara sendiri ataupun berolahraga. Hingga pada suatu titik, tanda-tanda kesepian mulai menggerogoti kesadarannya. Bahkan, ia mulai berhalusinasi melihat keberadaan mantan kekasihnya di stasiun, seorang wanita yang sengaja ia tinggalkan demi misi luar angkasa. Jika seandainya Miller tahu semuanya akan berakhir seperti ini, tentu saja ia akan memilih tinggal di bumi demi menjalani hari-hari bersama kekasihnya. Suatu hari, saat Miller sedang memperbaiki masalah kelistrikan di stasiun, ia menemukan sebuah buku jurnal yang ditulis Kapten Lee Briggs di tahun 1864. Entah bagaimana buku itu bisa ada di stasiun, namun setidaknya buku itu menjadi bukti bahwa Kapten Briggs menepati janjinya pada jenderal untuk rutin menulis catatan perjalanannya. Dalam buku itu, Kapten Briggs berkisah bagaimana ia bertahan dan menjalani kehidupannya sebagai prajurit perang. Kekalahan demi kekalahan pernah ia alami. Kehilangan rekan perjuangan tentunya bukan hal yang mudah.
Pernah suatu ketika 17.000 orang harus tewas hanya dalam satu pertempuran. Bukan jumlah yang sedikit, namun itulah yang terjadi. Pikiran manusia ibarat sebuah makam yang tertutup rapat. Tidak ada satu orang pun bisa menebak apa yang ada di pikiran orang lain. Mereka bilang hal itu adalah anugerah yang diberikan kepada manusia untuk bertahan dalam kerasnya kehidupan. Kisah yang ditulis Kapten Lee Briggs tersebut seakan merasuk ke dalam pikiran astronot Lee Miller, membuatnya berimajinasi, kemudian membuat sketsa peperangan pada dinding interior stasiun. Hari berikutnya, masih di atas permukaan bumi sejauh 200 mil, Kapten Miller kembali menjalani rutinitas hariannya, seperti berolahraga, bermain kartu sendiri, ataupun melakukan perawatan stasiun. Setelah selesai, ia kembali melanjutkan membaca jurnal perjalanan Kapten Briggs. Halaman demi halaman ia cermati, sebagian besar berkisah tentang peperangan yang dialaminya. Sampai di suatu halaman ada satu kalimat yang membuatnya tertarik, yaitu seseorang meyakinkannya bahwa apa yang ada di hadapannya bukan sebuah benda. Bagaimana seseorang yang sudah melihat begitu banyak kejadian bisa dibawa ke kehidupan yang sebenarnya oleh hal yang sederhana. Namun sayangnya Kapten Briggs tidak menjelaskan sebenarnya benda apa yang ia temukan saat itu. Hal tersebut tentu saja membuat Miller bertanya-tanya, bagaimana bisa ia menulis catatan sepanjang ini tapi tidak mengatakan apapun yang dilihatnya. Padahal saat itu ia berada tepat di hadapannya. Karena kesal, Miller meremas-remas buku itu sebelum akhirnya ia tinggal tiduran sambil berbicara sendiri. Tak jarang untuk mengusir rasa bosannya, Miller melakukan spacewalk keluar untuk sekedar menikmati dan memahami luasnya alam semesta. Selain itu, ia juga menyempatkan diri untuk melihat rekaman video wawancara orang-orang yang bercerita tentang bagaimana cara mengatasi kesendirian. Video penyemangat yang cukup berguna bagi para astronot saat menjalani misi di luar angkasa. Dan tentunya selalu mengirim pesan ke bumi berharap suatu hari nanti ada yang membalas pesannya. I lost contact with mission control. My name is Lee James Miller. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, Miller berjuang keras mempertahankan kewarasannya. Sampai akhirnya 6 tahun sudah Miller menjalani kesendirian di stasiun tanpa ada satu orang pun yang menghubunginya. Terlihat kondisinya begitu memprihatinkan. Rasa kesepian yang begitu mendalam sudah menggerogoti semangatnya. Persediaan mulai menipis, terjadi masalah dengan sistem oksigen di stasiun, serta banyak perangkat keras mulai bermasalah. Dan sepertinya ini adalah akhir dari perjalanannya. Miller lantas mengenakan pakaian antariksanya untuk melakukan spacewalk di luar stasiun. Mungkin akan lebih mudah baginya mengakhiri kesendirian ini dengan perlahan-lahan jatuh menuju bumi lalu terbakar di atmosfer, daripada mati lemas kehabisan oksigen di dalam stasiun. Namun sebelum meninggalkan stasiun, Miller mengirim pesan terakhirnya. Ia menyadari kenyataan bahwa beberapa hal selamanya akan tetap menjadi misteri. Dan kepada siapapun yang menerima pesan ini, Miller dengan penuh rasa hormat akan mengakhiri misinya. Saat melayang di luar stasiun, Miller tiba-tiba teringat sebuah acara talk show yang menghadirkan seorang kakek yang belum lama ini selamat dari kecelakaan maut hanya karena satu gerakan refleks. Dari situ ia menyadari bahwa manusia terkadang bertindak di luar kesadaran yang justru menyelamatkan nyawanya. Si kakek berpesan agar kita selalu bersyukur dan jangan pernah menyerah atas kehidupan yang sedang dijalani. Karena itulah Miller pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk bunuh diri, lalu kembali ke dalam stasiun dan memulai perbaikan apapun yang bisa diperbaiki. Kemudian jauh di kemudian hari, entah sudah berapa lama sejak Miller mengirim pesan terakhirnya, keadaan stasiun semakin memprihatinkan. Rambutnya tumbuh memanjang, tubuhnya dipenuhi dengan tato yang ia buat sendiri, serta sketsa peperangan di seluruh interior. Bahkan stasiun itu lebih mirip seperti sarang tikus yang menandakan penurunan kewarasannya. Suatu hari, Miller dikejutkan dengan kemunculan struktur atau objek raksasa berbentuk kubus bergerak mendekati stasiun. Dan di saat yang bersamaan, perangkat komunikasi menangkap transmisi radio dari objek tersebut, yang memerintahkan Miller agar segera melakukan docking. Karena itu, Miller segera merapikan diri, menghubungkan stasiun, kemudian masuk ke dalam objek tersebut. Namun anehnya, ketika Miller masuk ke dalam, tempat itu tidak seperti kapal angkasa, melainkan lebih terlihat seperti ruangan di dalam gedung terbengkalai tanpa ada siapapun di dalam. Miller mencoba berkeliling, lalu memeriksa ruangan demi ruangan. Semua dokumentasi tentang dirinya ada di tempat tersebut.
seperti saat ia terbang ke luar angkasa dan foto-foto para astronot. Bahkan di sebuah ruangan terdapat mesin ketik jadul yang dulunya digunakan para penulis untuk menulis catatan sejarah. Semua yang ia lihat adalah tempat yang dulunya pernah dikunjunginya. Dan setelah berkeliling cukup jauh, Miller mendapati dirinya berada di sebuah lorong mirip seperti di dalam hotel, bahkan ada lift juga di sana. Lalu di sebuah ruangan yang cukup gelap, Miller melihat rekaman video dirinya sendiri ketika diwawancara sebelum menjalani misi ke luar angkasa. Namun tiba-tiba lampu ruangan di mana ia berada menyala, memperlihatkan bahwa Miller saat ini berada di ruang server utama. Lalu di atas meja, Miller menemukan buku berjudul A Love Story as Told by You. Di halaman pertama nampak 3 orang prajurit perang, di mana salah satu dari mereka adalah Kapten Lee Briggs dengan sebuah keterangan bahwa mereka menemukan objek raksasa mirip sebuah kapal angkasa jatuh di permukaan hingga membentuk kawah raksasa. Jadi sebenarnya itulah objek misterius yang dimaksud oleh sang jenderal agar Kapten Lee Briggs mencari kebenaran tentangnya. Semakin penasaran, Miller membalik halaman demi halaman yang berisi foto temuan-temuan teknologi manusia dari zaman ke zaman hingga era masa sekarang. Kemudian dalam indeks buku, Miller menemukan referensi untuk dirinya sendiri, kemudian mengetiknya di prompt komputer. Pencarian itu membuat superkomputer di hadapannya menyala, kemudian mencari data-data tentang dirinya. Namun tak lama kemudian, ruangan kembali berubah. Miller mendapati dirinya berada di dalam sebuah kamar hotel serta sebuah pesan suara yang ditujukan untuk dirinya. Pesan itu berbunyi, "Bagaimana kabarmu, Lee? Kami meminta maaf atas proyeksi yang dilihatnya. Karena hanya ini satu-satunya cara agar kami bisa menghubungimu. Kami sangat senang bisa melihatmu sampai ke sini. Saat ini, sebelum kami tiba ke tempat di mana Miller berada, kami ingin memberitahumu sesuatu, bahwa Kapten adalah manusia terakhir. Semua orang telah pergi karena sesuatu hal yang telah terjadi. Kami sangat mengerti bagaimana perasaanmu setelah mendengar kenyataan ini, karena saling berhubungan mungkin adalah hal yang paling berharga yang bisa dimiliki manusia, dan untuk itulah mereka selalu mendengarkannya." Kemudian, tempat yang ia lihat di sini sebenarnya hanyalah serpihan, mirip semacam buku clipping yang berisi kumpulan ingatan dan kenangan dari keberadaan singkat umat manusia. Setiap manusia berhak mengingat hal-hal baik lalu menyimpan kenangan berharga itu untuk melanjutkan hidup. Dan setiap orang juga harus selalu ingat apa saja yang sudah dilakukannya dalam hidup yang bisa merubah diri sendiri ataupun orang lain. Dan oleh karena itu, keberadaan kita pasti akan selalu diingat oleh orang lain. Maka dari itu, betapa beruntungnya mereka bisa menemukannya. Dan dengan senang hati, mereka menanti untuk bertemu langsung dengan sang kapten. Dan selama pembicaraan tersebut, Miller menyadari bahwa misi luar angkasa ini, temuan catatan perjalanan Kapten Briggs serta objek raksasa ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sesuatu hal yang terkoneksi satu sama lain, dan memang sudah ditakdirkan untuk Kapten Lee Briggs ataupun Kapten Lee Miller, meskipun keduanya itu terpisah 175 tahun lamanya. Setelah itu, Miller tiba-tiba tersedot keluar angkasa, bergerak melalui celah yang mirip lubang cacing menuju suatu tempat. Lalu sampailah ia di sebuah ruangan gelap yang merupakan visualisasi dari alam semesta. Terlihat sekumpulan gas awan menghampiri seolah ingin menyapanya, sebelum akhirnya ada sebuah bola api menghantamnya. Bola api tersebut ternyata terdiri dari bola-bola api kecil yang masing-masing membungkus kenangan, cerita, dan mungkin saja kesadaran setiap orang. Hal itu pun membuat Miller seakan kembali ke rumah, tidak lagi sendirian. Tapi semua itu nggak penting karena bagi mesin tersebut manusia hanyalah kenangan, koneksi, dan hubungan. Kemudian di akhir film kita mendengar narasi yang menjelaskan bahwa percobaan yang indah tentang hubungan manusia berhasil. Sebuah hubungan simbiosis antara manusia dan mesin. Otak manusia ternyata mampu melakukan jutaan koneksi yang terdiri dari ingatan dan peristiwa. Dan yang terpenting, selalu ingat bahwa suatu saat nanti manusia tidak akan pernah sendirian dan akan merasakan sesuatu yang dirasakan ribuan manusia lainnya, yaitu sebuah cinta, dan akhirnya film pun selesai. Nah, seperti yang teman-teman lihat, film ini dibangun atas konstruksi bahwa eksistensi manusia berada di sudut yang tak terlihat dari kosmik atau luasnya alam semesta yang tidak terbatas ini. Planet Bumi diibaratkan bintik kecil di alam semesta, namun penghuninya, yaitu manusia, memiliki sifat paling destruktif yang bisa merusak segalanya. Sebuah peradaban bisa hancur hanya karena peperangan dan keserakahan.
Bahkan kekuatan paling destruktif alias mematikan di muka bumi ini adalah korupsi. Jika hal tersebut sudah menjadi budaya, umur planet bumi hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum akhirnya entitas tertinggi mengambil segalanya. Kemudian, mengenai objek raksasa berbentuk kubus yang ditemukan Kapten Briggs ataupun yang menghampiri Miller di stasiun, ada kemungkinan benda itu mendarat darurat di bumi untuk suatu alasan. Dan setelah penemuannya, para ilmuwan meyakini bahwa objek tersebut merupakan mesin atau alat untuk merekam sejarah manusia, yang kemudian didokumentasikan dalam buku A Love Story as Told by You. Memang tidak ada bukti keterlibatan alien di akhir film, tapi bukan berarti tidak ada entitas yang terlibat dalam peristiwa ini. Selain itu, objek mirip kapal angkasa berbentuk kubus itu merupakan bukti dari keberadaan entitas asing itu sendiri. Kubus itu juga memiliki teknologi yang tidak wajar karena bisa memproyeksikan apapun yang ada di dalam pikiran Miller, agar seakan-akan Miller itu sedang berada di bumi. Entitas asing yang berbicara dengan Miller juga mengatakan bahwa mereka tidak sabar untuk bertemu dengannya, yang artinya memang ada sesuatu sedang menunggunya. Tema utama dari film ini sebenarnya adalah tentang isolasi dan kesepian. Briggs digambarkan sebagai orang yang selalu selamat dari perang, kemudian terpaksa menyaksikan kepergian teman-temannya. Sedangkan Miller terjebak dalam kesendirian di stasiun angkasa tanpa ada seorang pun yang bisa dihubungi. Lalu yang kedua adalah tentang cinta yang bertahan. Sesuai dengan judul dari film ini, semua orang sepakat bahwa cinta adalah kekuatan yang bisa melampaui batas ruang dan waktu. Ada sebuah anggapan yang mengatakan bahwa cinta buta akan membuat seseorang mengabaikan rasionalitasnya, bertindak melebihi batas kemampuannya demi bisa mengubah dirinya sendiri ataupun orang lain. Film ini juga seakan mempertanyakan apakah waktu berjalan linear, apakah masa lalu, sekarang, dan masa depan itu saling terhubung. Namun pada akhirnya Miller menyadari apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah bisa hidup seperti dulu. Karena setelah semua yang dialaminya, Miller akhirnya menemukan kedamaian dalam kesendiriannya. Dan yang terakhir, film ini secara tidak langsung mengajak kita untuk merenung tentang eksistensi, ketahanan manusia, dan makna cinta yang melampaui batas fisik. Selain itu, film ini juga mengingatkan kita bahwa dalam kehampaan sekalipun, manusia akan selalu mencari cahaya. Entah itu dari dalam kenangan, harapan, atau kepercayaan pada sesuatu yang lebih besar. Untuk sebuah film yang dibuat dengan budget kecil cuma $500.000, kemudian set stasiun angkasa yang dibuat di halaman belakang rumah orang tua dari William Eubank, yaitu si sutradara, serta bahan-bahan bekas seperti selimut, tas bekas, lampu-lampu hias sebagai komponen stasiun, film ini sangat kreatif dan inspiratif. Meskipun butuh seenggaknya 2 kali nonton untuk bisa meresapi filmnya. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.